Sebelumnya saya harus memohon maaf karena kemarin pagi tidak bisa bangun karena efek booster vaksin itu. Saya sudah siap untuk misa sebenarnya, tapi lalu berdiri aja tidak kuat, maka lalu saya telepon Pak Ki gimana gitu. Ya sudahlah, kita tidak jadi misa kemarin pagi karena romonya tidak bisa bangun, linu semua dari sini sampai kepala sampai kaki itu sakit semua. Tapi ini hari ini sudah aman, tadi jam 5 saya cek aman, lalu sudah kita misa. Romo Nandi juga sama, kami berdua kemarin tepar semua karena booster vaksin. Tapi semuanya sudah aman hari ini. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, renungan saya akan beranjak dari bacaan yang pertama tentang kisah dari keluarga Elkana dan juga Hana. Saya teringat dari pengalaman pribadi saya, terlebih dari apa yang dialami oleh saudara saya. Ketika juga setelah bertahun-tahun menikah, belum juga dikaruniai anak. Tetapi keluarga saudara saya ini tetap bertahan di dalam iman dan tidak pernah goyah sedikit pun. Dan tetap memiliki harapan kepada Allah, bahwa mereka juga percaya Tuhan itu memiliki suatu kehendak yang baik dalam hidup mereka, apapun yang terjadi dalam hidup. Ku sujud Allahku di sudut rumahmu, walau tak lagi pantas mengabdi, hasratku tak henti, dan aku kan berseru padamu, Tuhan pengharapanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Secara khusus kita diajak untuk bersatu hati. Kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan budi kita dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ibu bapak dan saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Sebelumnya saya harus memohon maaf karena kemarin pagi tidak bisa bangun karena efek booster vaksin itu. Saya sudah siap untuk misa sebenarnya, tapi lalu berdiri aja tidak kuat, maka lalu saya telepon Pak Ki gimana gitu. Ya sudahlah, kita tidak jadi misa kemarin pagi karena romonya tidak bisa bangun, linu semua dari sini sampai kepala sampai kaki itu sakit semua. Tapi ini hari ini sudah aman, tadi jam 5 saya cek aman, lalu sudah kita misa. Romo Nandi juga sama, kami berdua kemarin tepar semua karena booster vaksin. Tapi semuanya sudah aman hari ini. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, renungan saya akan beranjak dari bacaan yang pertama tentang kisah dari keluarga Elkana dan juga Hana. Membaca kisah dari Elkana dan juga Hana, saya teringat dari pengalaman pribadi saya, tetapi terlebih dari apa yang dialami oleh saudara saya. Ketika juga setelah bertahun-tahun menikah, belum juga dikaruniai anak. Tetapi keluarga saudara saya ini tetap bertahan di dalam iman dan tidak pernah goyah sedikit pun, dan tetap memiliki harapan kepada Allah, bahwa mereka juga percaya Tuhan itu memiliki suatu kehendak yang baik dalam hidup mereka, apapun yang terjadi dalam hidup. Entah nantinya dikaruniai atau tidak, atau kapan Tuhan mengaruniai, tetapi harapan itu tetap ada, bahwa suatu saat Tuhan pasti akan mengaruniakan buah hati sebagai sebuah harapan dari sebuah perkawinan yang dibangun.
Dan benar, setelah sekian belas tahun keluarga dari saudara saya ini akhirnya dikaruniai anak. Dan betapa bahagianya mereka. Bahagianya itu luar biasa. Bahkan waktu itu saya lalu telepon mereka, wah ini kebahagiaan ini sungguh sangat luar biasa. Setelah penantian sekian belas tahun lamanya, kalau tidak salah 12 atau 14 tahun, itu lalu dikaruniai seorang anak. Pun juga ketika kita semua memiliki harapan-harapan di dalam hidup kita, tetapi seringkali ketika harapan kita itu tidak kunjung terkabul, itu bisa saja melemahkan iman kita. Tetapi kita bisa belajar dari Elkana dan juga Hana, juga mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita, bahwa yang namanya harapan kepada Allah itu tidak tergantung dari kalau saya mengistilahkan dari sebuah hadiah yang begitu saja yang bisa kita terima. Harapan itu tetap mesti muncul sebagai orang-orang yang beriman, karena kita percaya Tuhan memiliki kehendak yang baik. Kepercayaan kepada Allah itu tidak tergantung dari apakah Tuhan akan segera mengabulkan apa yang menjadi permohonan saya atau tidak. Kalau kita sebagai orang-orang yang beriman tahu pasti bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita, kita juga tidak akan lemah di dalam yang namanya harapan. Tuhan juga pasti punya alasan kenapa kita hidup di zaman ini dan tidak di zaman batu. Tuhan juga punya alasan kenapa kita hidup di zaman sekarang kita mesti menjaga jarak, bukan di zaman-zaman sebelumnya perjuangan kemerdekaan. Maka Tuhan juga memiliki alasan tertentu untuk mengabulkan segala permohonan kita sesuai dengan kehendak dan waktunya yang tepat. Tuhan tidak bisa kita paksa, Tuhan tidak bisa kita setir, tetapi kita yang mesti bisa menyelami apa maksud Tuhan terhadap segala yang kita alami di dalam hidup. Seperti halnya Elkana dan juga Hana yang tetap berusaha memahami apa kehendak Allah di dalam hidup saya. Tetapi meskipun Tuhan berkehendak sesuatu, tetapi harapan saya pada Allah harus tetap hidup. Oleh karena itulah Hana terus-menerus berdoa, dan akhirnya Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permohonannya. Kita semua memiliki banyak harapan di dalam hidup. Tetaplah tekun di dalam doa dan tetaplah tekun di dalam harapan. Karena itulah yang menjadi tonggak dari iman kita kepada Allah. Tetaplah bertekun di dalam kepercayaan kepada Allah, karena Tuhan pasti juga akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan menjadi lemah ketika Tuhan tidak kunjung mengabulkan doa-doa kita, karena Tuhan tetap sayang dan tahu yang terbaik bagi anaknya. Semoga Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita juga selalu melindungi kita terhadap segala hal, dan juga menyediakan banyak sarana bagi kita untuk bisa semakin menyelami kehendak-Nya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita hening sejenak. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita dimanapun berada, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pulanglah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.